Ya. Gara-gara RKT. Itu kalau memang sudah penuh ya Pak ya. Itu sakit banget Pak. Memang stack terbaru Hilda tuh kayak gitu. Iya. Jadi ketika udah penuh, damage dari ultimate itu ditambah. Dan itu sakit banget Pak. Tapi kan sekarang Hilda di atas kepalanya kan kayak kepala banteng gitu ya. Wah, ini konspirasi apa lagi nih? Yang dilawan banteng juga nih sama EVOS Legend. Oh, wow. Iya kan? Iya Lung, iya. kan? Nice try. Bisa ke situ ya. Aku aja nggak tahu gitu. Itu di luar ekspektasi Bu. Kolerasinya susah sih Lung. Aduh. Mantap juga memang. Wah, saya pamit undur diri nih. Dua orang nggak mudah loh. Oke. Dan sekali ini dari EVOS Legend. Pakito. Pakito Gold Lane kah? Pakito Gold Lane atau Experience sih? Clover, Pakito. Enggak, kayaknya enggak sih. Enggak. Kayak bukan hero-nya dia ya? Yep. Ya, kayaknya hero terakhir dari EVOS akan surprise pick buat Clover. Sih, bisa banget. Atau YOLO Groket taruh gold. High and Dry, Heptasis, Blade of Despair kan? Itu mah terlalu YOLO Pak. Serius, terlalu YOLO kalau itu Pak. Groknya ada di area Godland. Iya, kayaknya Groknya sih di tank. Kenapa di tank? Karena dia butuh secure Bavani. Untuk iya Pak, Masya dari awal ini pasti bakal langsung masuk dan juga nyerang. Walaupun untuk damage dari early-nya Fanny itu udah lumayan ya. Udah bisa mengamankan karena para pemain cukup cepat. Tapi sekarang dua hero lagi ya untuk Rebellion Zion akan jatuh ke tangan siapa mereka. Belum punya jungler sejauh ini, ada Chow yang diambil. Guna untuk mengcounter Fanny juga. Satu pick terakhirnya ada Aulus. Hayabusa. Bermain dengan Assassin ya, melihat match-up-nya Assassin nggak ada salahnya sih. Untuk munculin Assassin juga. Dan Hayabusa sendiri untuk berhadapan sama Fanny bisa-bisa aja. Shadow Kill dia nggak bisa digebuk balik. Tapi hati-hati aja Shadow Kill nanti dibawa ke mana-mana gitu kan. Ya. Oh iya juga. Masalah dia di dua hero ini. Waduh. Fanny-nya ya Pak ya. Kenceng banget sih. Quad Shadow-nya harus cepet. Quad Shadow. Antara Quad Shadow dan Shadow Kill harus cepet Pak. Masalahnya oke, kita Quad Shadow. Toto kita 0 depan 0. Tapi kalau emang bisa. Malah dibalikin ya udah bisa kabur aja. Berarti skill wise yang dikeluarkan oleh kedua tim ini harus tepat. Iya, tapi in outnya enak sih untuk RBL ya. In outnya enak banget, dia punya Chow. Pick off-nya kuat, Chow Kagura ya kita tahu lah. Cuman last pick ini apa nih? Apa last pick? Brody kah? Melissa? Harit susah sih. Wow. Ada Sharon, ada Iko. Wah ramenya. Paling safety Brody. Karena dia memiliki durability juga yang udah Land of Dawn langsung perang. Mulai gelut dari foul-nya sesuai dengan yang dibaca juga di awal dia bakal berusaha untuk bermain agresif tapi berbeda dengan game tadi match sebelumnya. Dia pakai sprint nih. Bukan pakai retri. Oke. Akan semakin kencang lagi pergerakannya akan dilakukan oleh Val ya. Dia bisa YOLO lari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sementara itu untuk kali ini Persiknya dengan steel cable yang dia miliki masih serepet pet belum kena ke arah siapapun. Ini awalnya udah galak, semakin galak. Tapi Lito Wanderer berhasil didapatkan oleh Rebellion Zion dengan retri dari Fearless yang sangat on point. Wow, masih aman. Dairennya dengan menggunakan Esmeralda masih berada di XP lane dengan cukup santai juga. Lalu di area mid mereka belum berhasil untuk mendapatkan masing-masing satu player ataupun siapapun yang berhasil mereka ambil kecuali dari web minionnya. Sementara di area bawah ini ada match up antara Birul dan juga Clover. Birul pakai Chow tentu akan lebih sulit dan sekarang Clover tuh kayak dia dapetin level 4 bakal lebih mudah dan kalau udah level 4 makin bahaya. Ini dia, Swallow masih melakukan pergerakan dengan Kagura yang dia miliki. Sementara itu untuk Wan di area mid belum mendapatkan gangguan yang berarti juga. Namun sekarang Versiknya ada di bagian atas. Tapi untuk pergerakan Wan sendiri masih belum level 4, belum ada Black Juice dan berhasil diambil. First Blood menjadi milik dari Rebellion Zion. Wow, Fearless. Dia udah ngedapetin level 4 langsung berotasi ke area mid lane-nya. Men-secure satu point kill semakin cepat pula untuk ngedapetin item yang dibutuhkan oleh Hayabusa. Hayabusa punya momentum yang sungguh terbatas. Dia cukup kuat, nggak sampai ke late game. Jadi early game seperti ini harus dimaksimalkan oleh Hayabusa. Oke, Turtle pun udah mulai langsung dicolek tapi RKT hanya melihat dari kejauhan saja. Belum mau masuk terlalu dalam lagi. Akankah Rek memberanikan diri karena ada Power of Nature yang dimiliki akan memberikan efek imun. Namun barrier udah langsung dikeluarin juga. Terkurung sudah Turtle lengkap dengan ninja ini ya. Mau kemana Hayabusa ya tapi efek barriernya udah hilang. Efek barriernya pun udah lenyap. Dia pun masih bisa kabur dari tersebut. Tapi ini ya, dari Rebellion Zion early-nya terlihat sangat kuat. Berhasil untuk ngedapetin mid-nya. Lalu objektif Turtle pertama terus menggulung. Sementara EVOS Legend kayak mereka santai-santai aja berusaha untuk mendapatkan farmingan yang cukup sampai mereka siap untuk berkumpul. Nantinya tapi batas solo.
Ada satu orang yang berhasil diambil. Mendadak di sana ada kamera yang berpindah. Ada satu korban yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Satu sama untuk skor poin killnya. Yes, Y-Force ngedapetin poin kill di area top lane. Ini adalah pemain terbaru dari EVOS Legends. Ya rupanya bisa sinkron langsung. Terlihat sangat solid. Tapi Fearless sudah berhadapan dengan Y-Force di area tengah. Terlihat ada Little Wanderer yang akan diperebutkan. Tapi Fearless memiliki retribution yang dia simpan. Oke, Swallow masih berada di area mid. Belum lagi di area yang berbeda. Clover dikeroyok langsung dengan dua orang sekaligus. Bahkan kali ini dengan Val dan juga Birul. Tapi Clover dengan durability yang dia miliki masih cukup bisa bertahan. Tapi Dairon-nya bertahan seorang diri. Masih disesat-sesat dengan steel cable-nya. Katrap udah dikeluarkan. Ada Five Frost yang udah mulai maju ke bagian depan. Satu interaksinya berhasil langsung diambil oleh Versik. Ya rotasi EVOS Legend ke area top lane mempressure Esmeralda terus menerus. Purify yang gak bisa berguna untuk Rebellion Zen dari Dairon arah top lane-nya. Sementara di bottom lane biru, The Way of Dragon and Flick out kabur. Sementara RKT menyusul ke area belakang. Rupanya gagal untuk mendapatkan biru, malah sekarang RKT menjadi korbannya. Sementara Fearless mendapatkan Clover di area belakang. Lini depan, lini belakang EVOS Legend kehilangan dua membernya. Salah perhitungan yang membuahkan hal fatal. Yap, ada miskalkulasi tadi barusan. EVOS Legend kehilangan dua player dengan cukup cepat. Tapi Y-Force dan juga Dairon belum kelar untuk melakukan sebuah fight. Val mencoba untuk mengganggu langsung ke arah Versik. Ada abang-abangan yang udah mulai hadir. RKT, Purple Buff-nya hampir aja diambil. Tapi Versik masih memiliki energi untuk bisa menggunakan steel cable dan juga pergi dari area tersebut. Yap, dari keduanya ini main galak, sama-sama galak loh. Cuma perbedaannya adalah dari EVOS Legend mereka fokus ke area top lane. Rebellion mereka mau ngepres gold laner-nya di area bawah dari EVOS Legend. Jadi Clover di area bawah terus-menerus didatangi. Dan sekarang mid lane-nya Val sudah bertemu dengan One seorang diri. Swallow memberikan damage yang sangat besar. Black Shoes masih ada dan juga Purify. Sementara Rebellion menyadari hal itu. Mereka memilih untuk mundur. Tournament Memory gagal untuk mendapatkan biru di area bottom lane. Oke, belum cukup item sepertinya. Berhasil kabur dari area tersebut. Chow-nya bertahan sejauh ini. Turtle-nya mulai dicolek-colek lagi. Ada RKT dengan stiker dari Viva Rarki yang terus-terusan dikeluarkan steel cable. Langsung aja menyeser ke arah dari Val-nya. Val masih bisa bertahan. Udah mulai mengamankan ke arah Turtle. Udah mulai set up posisi. Karena sekarang pergerakan dari EVOS Legend dengan adanya Y-Force pula. Namun di bawah Way of Dragon-nya udah connect langsung ke arah Clover. Akankah Clover bisa bertahan? Tapi untuk sekarang malah ditabrak. Berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi udah dengan Kagura yang berhasil langsung mengamankan juga ke arah dari Clover pun langsung menghilangnya cukup cepat. Hanya saja Swallow terkurung seorang diri. Swallow-nya berhasil diamankan juga dengan keadilan One. Fearless pun dengan Quartz Shadow maju ke bagian depan. Tapi damage terlalu besar. Dan dia pun harus mundur kembali. Iya, Versik dan One hadir tepat waktu. Dan di area bottom lane posisi Rebellion sudah terbuka. Dan EVOS Legend mendapatkan banyak sekali. Dengan poin kill 2 ditambah satu turret di area bottom lane. Semakin luas dari map control EVOS Legend. Apalagi ini Versik, dia hadir. Ketika udah nggak ada The Way of Dragon, udah nggak ada apapun, nggak ada yang menghentikan Versik. Dia bebas melenggang dan ke kanan ke kiri tanpa henti. Ini menarik sih, Clover dengan emblem High and Dry, dia bisa banget untuk match up ke arah Chow, damage-nya cukup. Dan rotasinya dari tadi tuh emang mengarah ke arah Clover. Jadi damage yang akan dihasilkan sebagai follow up itu akan maksimal sih. Karena emang gimana ya, nantinya Clover akan menjadi satu damage dealer utama yang dimiliki oleh EVOS Legend. Makanya memang dari awal pergerakan dari Clover nggak bisa aman. Clover akan menjadi satu incaran utama, incaran pasti untuk Rebellion Zen. Dimana itu akan sangat-sangat membantu untuk gameplay mereka nantinya. Dan ini kita ngeliat di area top lane udah terjadi penumbukan. Masuk area depan, Versik pun hadir. Katron belum dikeluarkan, belum menemukan satu target yang optimal. Tapi biru sudah hilang terlebih dahulu. Sementara Swallow berhadapan dengan Y-Force. Nyaris saja tersolo kill dari Y-Force. Satu zoning yang begitu baik dilakukan oleh Y-Force. Entah bagaimana caranya, dia berada di dalam area tersebut loh. Untuk mendorong Kaguranya mundur. Tidak bisa memberikan efek bantuan kepada rekan-rekannya. Namun sekarang coba lihat, ada Versik mencoba untuk mengejar langsung ke arah Dairon yang mulai diseset lagi. Dikejar habis-habisan. Di arah yang berbeda, ternyata kukira Paiwan ternyata bawa kawan satu kecepatan. Dan langsung menghilangkan karena sedikit lagi SP-nya menghilang sudah, tapi tidak. Dairon yang pasti bisa bertahan. Satu Purify dan juga dia berhasil kabur. Padahal itu resource dari EVOS Legend banyak banget, tipis banget. Rebellion masih bisa bertahan.
Wah, Posisinya bagus sih, nyaris banget memang tadi. Tapi ya, wall charge-nya belum keluar. Jadi belum ada inisiasi yang memang berlebih dari Evo sendiri. Cuman top lane Bill. waduh ini birulnya. Udah ada Way of Dragon, Birul masih punya lagi Flicker. Sumpo. Clover, 1 damage cukup untuk menghilangkan Birul untuk kali ini. Yap, komitmen dengan adanya Flicker melihat di area mid lane semua pemain Rebellion sudah terlihat sehingga Clover berani untuk maju ke area depan. Komitmen men-secure 1 poin kill tapi Paul mengamuk area One di belakang. Black Shoot di pop up. Paul kali ini menghadapi Vipers dan juga One tapi Paul tidak sendiri. Shadow kill dikeluarkan. Ada yang tumbang. Dairen pun Flicker kabur. Gak ada Flicker tapi dia pakai langsung dengan Falling Star Moon-nya untuk mundur. Wow, Versik numpang lewat. Versik numpang rotasi baru. Numpang doang ya? Numpang doang. Assalamualaikum, dia belok kanan muter Messi, lagi. Bang. Untuk pakai power steering tuh Fanny-nya ya, enak tuh beloknya tuh. Kalau enggak rada berat masalahnya, tapi itemnya ini dia, Lim. Oke, Heptasis untuk Fanny. Ya ini untuk agresif di awal oke banget. Ditambah dengan Bloodlust, dia cukup sustain. Ada 1 Dreadnought Armor juga lumayan oke. Tapi top lane Y-Force. Dan Y-Force-nya berhasil tertangkap namun di bawah. Coba kita lihat aja. Ada gebrakan yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari Evo Legend. Again and again. Begitu ramainya. Mulai ada lagi pergerakan ke arah Fearless. 1 ton 4 Memory. Mendapatkan langsung ke arah Fearless. Di mana Fearless-nya tidak bisa lagi lari kemana-mana. Oh. 2 untuk 1 tapi EVO's Legend akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan menang jumlah. Dengan mendapatkan 1 area yang terbebas, EVO's Legend akan mengamankan Lord yang pertama. Folded ke Swallow sudah terlihat masuk ke area depan. Dan pada akhirnya Lord berhasil didapatkan oleh Rebellion Zion. Paul pencuri yang handal. Tapi untuk bayarannya ada Swallow yang tumbang dan Versiknya juga hilang. Wait, ini retributionnya masih up. Dia nggak pakai retributionnya. Terkena tadi mini stun, knockback dari Marsha. Dan dia nggak sempat untuk pencet retri. Waduh, RKT sekarang akan menjadi korban di bagian depan. Tapi Y-Force-nya menjadi superhero di mana dia terus memberikan ke knockout strike. Membuat pemain dari Rebellion tidak bisa masuk untuk mendekat lagi ke arah RKT. Karena tadi di area dari Lord-nya udah kena duluan versinya. Belum sempat untuk menemukan retri. Tapi dirinya malah langsung di pick off begitu saja. Oke, mungkin kita move on dulu dari siapa yang dapat Lord. Pertanyaannya adalah bisa nggak digunakan dengan maksimal nih? Dimana Lordnya belum enhance dan posisi yang dimana goldnya juga stabil gitu kan, sama-sama nggak berbeda jauh. Akankah bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari Lord ini? Iya, karena dari real time win probability by Samsung 62% masih di tangan EVO's Legend. Mereka masih bisa untuk melakukan defense sepertinya di area top lane. Berfokus untuk mengamankan dari RKT dalam bahaya. Si Mei Umbrella dan juga Yin yang overson di pop up. RKT masih bisa selamat dan kembali pulang. One pun sudah mempop up Purify-nya. Tak ada yang terluka di area top lane. Hanya Lord yang sudah tumbang. Wow, RKT selamat dengan 1 bar HP yang dia miliki. Namun di tengah coba lihat. Ada versi Way of Dragon yang udah connect juga. Hanya menyisakan 3 bar HP saja. Fearless sudah mulai masuk. Tapi ada 1 lagi turret yang berhasil diamankan oleh Masya-nya. Pertarungan antara Y-Force dan juga Val masih belum berhenti. Masih belum berakhir. Ada 1 pukulan tadi ke arah dari tulang punggung Masya. Belum kena. Dewi Fortuna berada di atas Versik sih. Kayak dia dengan The Way of Dragon. Kalau di situ ada follow up damage-nya. Hayabusa. Versik bakal hilang dan dia masih bisa selamat kali ini. Keduanya unda-undi banget. Dari segi rotasinya Versik berusaha untuk dihadapi oleh Fearless. Tapi Shadow Kill sudah hilang. Mencoba untuk dapetin. Nggak bisa digocek karena Clover sudah mengaktifkan dari Torn Apart Memory. RKT di area depan. Swallow mencoba untuk kabur. Tapi cetuk-cetuk 1 lagi Swallow masih bisa selamat. Swallow masih bisa pergi dari tersebut walaupun dia pun terkena efek slow. Dan masih bisa pergi namun Clover bekerja sama dengan Wan. Bisakah mereka mendapatkan langsung ke arah daerah? Karena daerah sepertinya udah gak bisa nahan terlalu lebih lama lagi. Tonopan Mercury-nya belum terlalu kena. Purify. Belum terlalu sakit. Purify tadi, makanya nggak mati. Kalau dia nggak purif, dia mati. Kan? Soalnya stacknya tadi udah mentok kan. Udah mentok, Pak. Dan dia langsung di buff pakai Purify. Ya keputusan yang cepat sih. Iya, nggak mau mengambil resiko dan berusaha untuk memperhitungkan. Karena kali ini di momen-momen kayak gini tuh, apalagi dengan Lord yang sebentar lagi akan muncul, jangan sampai hilang 1 member pun karena akan membawa kerugian kalau mau bawa atau mau fight ke area Lordnya. Ini yang jangan sampai dapat Lord tuh sebenarnya Rebellion Zion sih. Kenapa? Karena nanti Lordnya akan mengarah ke arah top lane. Lord yang di enhance kita tahu bisa nabrak. Ini bisa banget untuk dapetin inhibitor. Sementara kalau EVOS yang dapat, dia punya PR untuk ngabisin inner turretnya dulu. Jangan sampai nanti skill dari Lordnya ini kepake ke inner turret. Nanti inhibitornya bakal susah. Oke. Sementara itu untuk sekarang Wan
Purple buff udah ada di dalam tubuhnya. Entah purple buff siapa yang dia ambil. Tapi Val terjebak seorang diri. Dia langsung dikeroyok habis-habisan. Ada Bari yang membuat Valnya terkurung seorang diri. Kukira Baywan terlihat sepawa kawan satu kecamatan. Again kukira kejadian. Tapi ternyata kita hanya teman menghilang sudah Valnya Bunda. Iya, tanpa sprint yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan menurutku sprint pun akan sulit. Dan dengan adanya One Black Shoes menyelamatkan dirinya, Fearless udah gak punya resource lagi untuk Shadow Kill. Sementara Evo's Legion melihat tak ada Vol, tak ada beberapa resource dari Rebellion Zion, terbuka sangat untuk mengamankan Lord ataupun another pick off yang lain. Dairon diusir mundur. Ini versi galaknya minta ampun. Galak banget ini kabelnya, ya ampun. Dari tadi nggak pernah apa dia kebelit sama kabelnya sendiri gitu ya. Lagi terbang, kebelit Mohon gua. maaf nih. Masalahnya Fanny-nya bisa ngerem Pak, itu Iya, ada pedal remnya ya. Belum lagi RKT-nya tadi dengan penempatan bariernya yang begitu baik. Mau pergi ke arah mana itu Masyanya. Mentok langsung ada portal. Wow. Ini masih menunggu sih untuk split sebenarnya kalau kita lihat dari matchup ya Birul bakal lebih unggul. Karena dia menggunakan emblem High and Dry, tapi kayaknya dia butuh satu follow up sih kalau emang mau mendapatkan pick off. Ya, dia butuh damage yang lebih dan dari RKT-nya bottom lane gak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Swallow sebagai balasannya. 1-1, Versik gak terima RKT disentuh. Swallow-nya gak bisa selamat pula hanya dengan flicker. Sementara Rebellion Sin dan juga Evil Legend masih menahan untuk ngedapetin Lord. Satu persatu peran tapi masih One begitu low di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan lini belakangnya. Versik mengincar target yang lebih optimal. Waduh, One-nya masih bisa selamat dong, tapi Versiknya udah mulai terbang lagi. Lalu berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, tapi coba lihat. Ada Val di area mid. Y-Force-nya mencoba untuk maju ke bagian depan untuk memberikan sedikit damage-nya. Dairon lompat dengan satu kali Starmoon yang dimiliki. Mereka masih berkumpul di area mid untuk saling bertukar dari sisi skill-nya aja. Ya, ini keduanya kayak mengontrol landingnya. Mereka nggak mau sampai wave manajemennya rusak. Karena ngedapetin Lord tapi wave manajemennya buruk akan sedikit lebih sulit untuk mereka memaksimalkan Lord yang didapatkan. Apalagi kayak ini akan saling berkesinambungan kan ya dari Lord lalu wave-nya juga. Ini mungkin membahas sedikit soal Masya ya. Banyak mungkin yang bertanya nih, kenapa Masyanya di ROM? Tadi mungkin ada beberapa kali kena spotlight di mana dia dengan Thunderclap-nya itu bisa ngebocorin darah. Bahkan tadi One sampai sisa 1/4. Yep. Alasannya adalah karena Thunderclap sekarang adalah damage-nya itu tergantung dari ekstra darah yang dimiliki sama Masya. That's why dia bikin Curse Helmet, Sky Guardian Helm, ini dua-duanya item yang nambahin darah dan Turret Armor. Ini Turret item wajib Armor sekarang juga. ya Pak ya? Jadi yang nambah darah ini memaksimalkan Thunderclap-nya nanti itu akan make sure sakit banget. Tadi sempat 2 kali sih. Versi kena setengah karena memang item defense-nya Versi juga cuma anti Quiras yang kita lihat. Sementara Athena Shield belum jadi dan Waduh, Y-Force-nya sedikit lagi Epinisah. Y-Force-nya masih bisa pergi ke arah yang berbeda, malah langsung memberikan DBK. Birulnya mau pergi ke arah mana? Clover pun langsung menjadi sang eksekutor, hilang sudah Birul di area tersebut bahkan di tempat yang berbeda. Coba kita lihat Versiknya, mulai saya sana, saya sini, saya sana, saya sini. Tapi belum begitu mendapatkan hasil dan pergi dari tersebut. Tapi One, Shadow Kill-nya masuk ke arah tubuhnya Bude. Dilanjut lagi di area belakang Paul. Tinggal 2 bar HP, sudah hilang 1. Clover membuka turnamen memori, belum ada yang tumbang sama sekali. Tapi Virus menuju ke arah lini belakangnya. Tiada yang menjadi korban lagi dari Evil Legend. Begitu pula dengan Rebellion Zion. Semuanya hanya bertukar 1 untuk 1. Wow. Ini pertukaran nggak terlalu worth sih. Dia menukarkan Birul dengan One gitu kan, yang kita tahu One mid laner. Birul ini bisa dibilang dia ujung tombaknya juga. Split push yang dilakukan harus benar-benar maksimal. Apalagi yang bisa kunci Versik juga kan. Yap. Betul, satu stopper juga untuk Versik sendiri dan split pushnya ini bakal kuat sih ketika ada Chow. Nah ini dia nih Versik. Mulai melambatkan tempo permainan lagi seperti ya. Di antara kedua tim ini mulai menurunkan temponya nih. Karena dari tadi udah kenceng. Udah kenceng banget dari tadi. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Pokoknya mereka war terus, culik terus, pick up terus. Tapi aku suka war mereka sih. Mereka nggak asal war doang. Tapi dengan mengandalkan banyak sekali. Kayak mereka mainin laningnya dulu. Pancing, memancing, maju mundurnya. Juga sangat wise gitu. Kayak bijaksana banget pakai skillnya. Fokus targetingnya juga. Dan sekarang surprise. Y-Force happy birthday. Dikejutkan oleh Rebellion Zion. Tapi di situ ada balasan dari Versik yang muncul. Dan RKT mencoba untuk mendapatkan seseorang, sayangnya gak bisa. Malah yang ada di area belakang, Swallow berhasil disapu oleh Evil Legion. Terpecah belah sudah peperangan yang ada. Fearless di area depan seorang diri dimainkan dengan kuat Shadow-nya. Tapi Dairon menahan 2 member dari
dari EVOS Legend. Wah. RKT tapi Dairon coba langsung pakai depan Clovernya. Sedikit lagi EP tersisa, bisa gak dibertahan tapi tidak. Shutdown bahkan untuk kali ini Wan berusaha untuk masuk ke dalam base yang dia miliki. Menjadi sebuah mimpi buruk untuk EVOS Legend di mana mereka kehilangan 3 playernya aja. Hanya ada RKT dan juga Versik. Mereka kehilangan 1 best turret di area top lane-nya. Ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Oh no. Iya. Lord kebuka juga, ini bisa banget menjadi momen yang penting ya. Karena yang mendapatkan Lord kali ini, walaupun mungkin nanti nggak dapat efek 18-nya. Kecuali di reset dulu, baru dapat efeknya. Tapi nggak dibiarin lepas ternyata Versik. Wah, numpang lewat lagi dong dia. Hehe, ada game. So mainnya Lane of Dawn. otot nih. Nah ini dia nih, adu otot lagi, kenceng-kencengan otot lagi karena Versik sedikit lagi darah tersisa. Bahkan kali ini shutdown pun berhasil didapatkan juga loh Immortal. Berhasil. Namun sekarang Versiknya masih ditungguin tapi tidak selamat juga. Lordnya akan jatuh ke dalam siapa karena mereka masih bisa mendapatkan kalau Lord tersebut dari Stroke. REKT berhasil langsung mengamankan karena Lord tersebut. Iya, dan ini Lord yang ter-evolve seharusnya atau di reset tadi? Tadi kalau Sempat reset dia sempat reset ya berarti evolve. Cuman dari warnanya kurang terang sih. Harusnya Oh, berarti belum evolve ya. Berarti nggak Dan sempat ke reset. yes, tadi Versik dia komit ke area belakang ngedapetin Fearless. Waduh. Musir mundur tapi sekarang dari EVOS Legend mereka tentu percaya diri dengan adanya 1 Lord. Versik bisa cepat nyusul kalau pas dia revive. Dan 1 turret hilang di tier yang kedua. Fall menuju arah lini belakang berusaha untuk ngedapetin dari Clover ataupun Wan mengusir mundur. Mencoba untuk menyapu minion tapi Lord masih berada kuat di area depan. Oke, mereka walaupun hanya tinggal berempat. Karena sekarang Versiknya udah bisa kembali hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekan. Tapi Lord hilang. Tadi tuh Torn of Heart loh, nyaris aja Nyaris nggak dapetin Fall, tapi sprint dari Fall udah melipir kabur. Kereset lagi dari keduanya, tapi kalau boleh dibahas ini sekarang jadi kayak Rebellion Zen kehilangan beberapa turret di area tengahnya, jadi kebuka pula. Sama-sama posisinya 50-50 banget gak sih Lim? Ini permainan yang sangat baik dari Versik sih di Lord sebelumnya ya. Walaupun ya dia nggak dapetin Lordnya gitu kan. Walaupun ya dia jungle, dia punya retri. Harusnya dia ngincer Lord, enggak juga. Dia ngincer retribution lawannya. Dan ini kita bakal lihat di replay. Dimana memang Fearless-nya sekarat. Dan ini menjadi momen. Langsung ditabrak masuk sama Versik walaupun dia nggak punya purple buff. Dan akhirnya bisa diamankan. Walaupun coba udah selamat pakai Immortal ya. Cuman damage dari Chow ini Chow damage. Dan nice play banget pasti dari RKT. Dia bisa finishing Lordnya. Dan menjadi momentum juga sih untuk EVOS. Waduh, swallow-nya. Hehehe. Boleh. Boleh. Adu mekanik. Dan siapa yang akan panik. Bahkan kali ini swallow yang berhasil didapatkan. Tapi Dairon seorang diri dikeroyok langsung dengan 4 orang sekaligus. Sedikit lagi FPT Dairon dia pun langsung menjadi korban tampahan. Terlalu jauh bermain di area top lane. Rebellion Sion harus merelakan 2 membernya Lim. Ya, ini bahaya sih sebenarnya menjadi momentum lagi walaupun memang Lord spawn di 40 detik lagi namun bisa dikuasai karena fallnya udah mulai diinisiasi lagi. Ya ini momen EVOS Legend untuk menggerogoti Rebellion Sion 1 persatu karena tinggal 3 member aja nih. Sementara Swallow dan juga Dairon tertinggal untuk beberapa detik kemudian. EVOS Legend sepertinya mereka mau mendapatkan 1 inhibitor dari Mid-Range Fall baru berhadapan dengan adanya Barir yang dikeluarkan. Fall akan gak bisa kabur, masih ada celah untuknya masuk ke dalam base. Waduh, dengan celah sedikit seperti itu masih bisa selamat. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan 1 best turret di area bottom lane. Hancur sudah, sama-sama kehilangan 1 best turretnya. Ini bagus sih karena best turretnya berhasil didapetin. Informasinya udah ada di tengah danuan. Wow, terculik sudah untuk kali ini. Tapi RKT dengan wild charge masih bisa pergi. Yes, ini Wow, nice Biru banget sih. luar biasa banget sih. Dia berhasil jalan-jalan ngedapetin jackpot. One yang menjadi korbannya. Ya dengan tidak ada item defense pastinya dan ini kita tahu Chow-nya ini Chow damage, high and dry. Trappingnya bagus banget. Dia pemilihan bus yang dipilih itu bener-bener nggak ke expect sih. Iya, Harusnya nggak ada yang Black expect. Shoes ataupun Purify loh. Yes, dan itu bener-bener sakit banget damage-nya. Lord mulai terbuka dan mulai diinisiasi. Yap, ini gimana lagi ya dari RKT udah mulai masuk lagi ke dalam area dari pit lord tersebut. Udah mulai kelihatan dari kejauhan, udah akan memanggil rekan-rekannya. Versik hadir, ada Swallow, Kaguranya sedikit lagi Petrisa. Katro ada dikeluarkan tapi Winter Striker bahkan untuk kali ini Winter save the day dan bahkan membuat pergerakan dari Versik pun langsung menghilang dari area tersebut. RKT dengan power of nature-nya masih berputar-putar dan juga pergi dari area lain. It's a bait dari Swallow, dia menggiring
tergiring Versik untuk dekat-dekat dengan Birul. Disambut dengan baik dan Lord berhasil didapatkan oleh Rebellion Zion. Tapi di area belakang Dairen menghadapi Clover dan juga Wan. Sementara di area belakang sana Rebellion Zion diacak-acak oleh White Force. Waduh, White Force durability-nya, tingkat ketahanan tubuhnya, tingkat survival-nya memiliki sangat tinggi sekali Plexus-nya. Tapi Val masih belum terpancing. Val-nya harus pergi dari tersebut. Udah ada tas ditembak dengan tonapan memori. Tapi dia santai-santai baik. Santuy, masih ada 2 bar. Dan Rebellion ngedapetin 1 Lord yang udah ter-evolve. Sementara dari real time win probability by Samsung Galaxy A53 5G masih berada di tangan Evil Station dengan 70%. Wow. Ini pertanyaannya sempet gak teman-teman dari RBL ini nge-cover Lordnya? Karena Lordnya udah mulai di-poke terus. Iya. Dan udah ada Dairen juga di depan memang. Dan cuma damage-nya gak cukup. Dan minion di bawah sama tengah tuh jauh tadi. Oh no, Lordnya. Jauh banget Purple Buff berhasil diamankan juga oleh Versika karena kita tadi Mana sempat Versika? melihat cepat banget dia untuk pergi dari area tersebut. Win probability Harusnya by kelihatan Samsung sih. Galaxy A53 5G-nya udah sedikit turun 68 berbanding 32%. Val terlalu tebal di bagian depan, memiliki damage pula. Ini akan sangat-sangat merepotkan sekali untuk EVOS Legend. Oh, nggak Akankah Rebellion Zion bisa tapi Wow. ternyata tidak dapat Purple Buff-nya. Aduh, retrinya didapatkan oleh Fearless. Yap. Yes, ini sebenarnya paling nggak bisa nahan ini lagi sih, nahan gamenya lebih lama lagi dari EVOS. Karena ya kita tahu lah dia punya Clover dengan Marksman. Mau kayak apapun, Marksman ini di late game tetap bisa ngasih damage yang cukup stabil. Yap. Dan sementara kalau kita lihat dari Rebellion Zion, dia mungkin yang akan berbahaya di late game adalah Val. Dengan Masya di tanknya. Wah, ini seremnya ya dari players Gold by Litin by Mandiri, Birul, Tajir melintir, Fearless juga. Dan makanya Birul mau ketemu siapapun dia berani. Dari itemnya udah superior, Yap. ditambah juga udah ngedapetin siapapun bisa dari Yap. Evil Station. Oke. Memang dari Chow sendiri ini, Chow damage ya. Chow damage ini dia bakal menangin match up antara siapapun nanti yang nge-split. Dan ini bakal menjadi salah satu pressure juga. Apalagi yang kita lihat adalah Fanny. Fanny sendiri ya kita tahu lah DWF Dragon dia langsung gak bisa ngapa-ngapain. Dan DWF Dragon ini punya damage loh. Jadi dia bisa banget untuk di pick off ketika dia sembarangan menggunakan skill cable. Oke, Clovernya terhenti di area tersebut. Tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan kah? Mereka berhasil mendorong mundur. Dan sepertinya untuk kali ini Purple Buff akan bisa diamankan oleh Versik itu sendiri. Kecuali Val bisa melakukan aksi pencurian terhadap 1 Purple Buff tersebut. Tapi maju ke area depan. Paul dan juga Dairen berusaha untuk mengamankan lini belakang. Wan menjadi sasaran utama dari Falling Star Moon yang hanya mengenai 2 member. Dairen kayak di posisi yang terbuka. Evil Legend mau mencoba untuk komit. Mendapatkan Dairen terdapat memori juga sudah di pop up. Tapi immortality-nya yang pecah. Winter Transition save the day. Tapi tak bisa. Ada Versik yang datang untuk menutup lini belakang. RKT mendapatkan Swallow Flicker digunakan. Waduh. Swallow tumbang 2 untuk 2. Wah, Versinya tapi triple kill. Val-nya hanya ada 2 player tersisa dari EVOS Legend, REKT dan juga Y-Force. Di mana tadi aksi steel cable ataupun dari Val itu sendiri. Begitu baik permainannya. Yang satu ngegaruk, yang satu main kabel semuanya. Dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan point kill. Ada barir lagi agar tidak bisa pergi dari tersebut. Tapi Fearless akankah berhasil untuk bisa mendapatkan karena Y-Force karena dia tidak punya immortal lagi. Mungkin shadow kill-nya bisa memberikan damage tambahan karena tubuh dari Y-Force. Rebellion Zion mereka akan berusaha untuk mendobrak masuk area inhibitor Birul, dari area tengah Birul. di atas. Birul mencoba untuk berfokus ke area base-nya, tapi akan sedikit sulit tentunya karena ada Bifrost dan juga RKT yang berusaha akan mendefense sekuat tenaga. Minion akan dibersihkan tapi Shadow Kill mendapatkan Bifrost. Tersisa RKT seorang diri. Oh my god, coba lihat Best-nya. web dia. 1 web video terakhir tidak akan bisa langsung melindungi dan ternyata game pertama menjadi milik Rebellion Zion. Wow. Gila, Line up kemenangan dari Rebellion berhasil untuk mendapatkan poin pertama untuk game ini. Leg kedua game yang pertama. Ini